Selamat sore Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Berjumpa lagi bersama saya, Yovana, dalam Kupas Rohani. Kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Pak Elliot Tukijan. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Beliau adalah salah satu anggota katekis Gereja Katolik Santa Teresia Jambi, sekaligus pengurus FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Jambi. Dan bagi teman-teman dan saudara-saudari yang terkasih yang mengenal Romo Aan SCY, beliau merupakan ayah dari Romo Aan yang ditugaskan di paroki Santo Isidorus Singkut. Dan satu lagi, bagi kalian yang pernah menjadi mahasiswa di Universitas Jambi dan masih menjadi mahasiswa Universitas Jambi, pasti mengenal Bapak Elliot Tukijan. Beliau salah satu guru agama Katolik di Universitas Jambi. Salah satunya saya ya Pak. Jadi anak muridnya dulu. Nilainya ada. Mari kita akan membahas dan mengupas tentang semangat kebangkitan nasional, yaitu tanggal 20 Mei, serta kaitannya dengan 100% Katolik dan 100% Indonesia. Kita kupas. Ini banyak pertanyaan dari umat kita dan juga menjadi pertanyaan bagi saya juga. 20 Mei setiap tahunnya bangsa Indonesia memperingati tentang kebangkitan nasional. Nah, mengapa tanggal ini dijadikan dan dinyatakan sebagai Hari Kebangkitan Nasional, Pak? Ya, memang 20 Mei itu menjadi titik awal. Nah, titik awal kebangkitan atau kesadaran nasional sebagai bangsa Indonesia, yaitu pada tanggal itu berdiri organisasi yang namanya Budi Utomo. Ya, Budi Utomo yang diketuai oleh Dr. Sutomo. Sebenarnya awal pemikirannya itu dari Dr. Wahidin Sudirohusodo. Nah, dari 20 Mei 1908 itu, lalu di situ mulailah bermunculan organisasi-organisasi yang mengarah kepada kesadaran nasional itu. Contohnya, lalu mulai muncul Sarekat Dagang Islam, lalu akhirnya Sarekat Islam, lalu ada Muhammadiyah, lalu ada Indische Partai, lalu ada organisasi-organisasi kaum muda. Ada Jong Jawa, Jong Sumatera, Celebes, Jong Ambon, dan sebagainya. Nah, setelah itu mulai bermunculan juga termasuk yaitu Taman Siswa, yaitu sekolah yang bersifat nasional. Ini bergerak dalam bidang pendidikan, tetapi arahnya juga menghantarkan supaya sampai kepada kesadaran nasional. Lalu pada tanggal 28 Oktober 1928 itulah para kaum muda itu mengangkat ikrar. Itu merupakan suatu puncak yang begitu luar biasa dari kesadaran yang dari 20 Mei itu kesadaran itu, yaitu dengan sumpahnya yang begitu sampai sekarang luar biasa, yaitu bertanah air satu Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, dan berbahasa Indonesia. Kalau sekarang mungkin begitu gampang mengangkat sumpah kayak gitu, tapi pada saat itu itulah jiwa keberanian yang begitu luar biasa yang dilakukan oleh kaum muda. Dan akhirnya itulah yang menjadi roh, menjadi jiwa. Dan akhirnya pada saat terjadi peperangan dengan Jepang menguasai Indonesia, lalu akhirnya di situ puncaknya, klimaknya yaitu pada 17 Agustus 1945. Itu saat bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan. Jadi prosesnya begitu luar biasa dan panjang, diawali dengan hal yang nampaknya kecil, yaitu pada 20 Mei 1908. Maka pada saat itulah awal kebangkitan secara nasional, kesadaran berbangsa dan bernegara. Itulah sebabnya setiap tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Itulah yang dilakukan oleh seluruh bangsa Indonesia. Wah, begitu. Saya merasa kayak flashback ke pelajaran SD lagi, Pak. Ya. Nih,
dalam kaitannya ungkapan Monsinyur Sugio Pranoto, yaitu 100% Katolik, 100% Indonesia. Mohon penjelasan Bapak, apa maksud dan bagaimana keterkaitannya dengan Hari Kebangkitan Nasional ini, Pak? Iya, jadi pada saat itu Monsinyur sebagai gembala, ya gembala utama, yaitu umat Katolik, kebetulan berkedudukan di Semarang. Pada saat itu Ibu Pertiwi sebenarnya memanggil putra-putra bangsa, anak-anak bangsa untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan yang diproklamirkan tadi tanggal 17 Agustus 1945 itu. Nah, pada saat itu karena kita juga merupakan bagian dari bangsa, maka Monsinyur mengingatkan, mengajak umat Katolik seluruh Indonesia agar juga ambil bagian di dalam mempertahankan kemerdekaan. Jadi mempertahankan kemerdekaan, ikut berjuang, itu sebenarnya bentuk dan bukti yaitu rasa kebangsaan nasional seperti yang sudah diusahakan sejak awal itu. Maka di situ Monsinyur lalu menyampaikan kita sebagai umat Katolik, Katolik harus 100%, Katolik sejati, tapi sekaligus juga sebagai bangsa Indonesia. Dan orang Katolik harus berjuang juga untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia itu. Maka ada kaitannya antara kebangkitan nasional dengan semboyan Monsinyur 100% Katolik, 100% Indonesia. Karena orang Katolik harus juga mempertahankan, berjuang untuk bangsa dan negaranya secara nasionalis. Itu maksudnya. Seperti itu. Nah, sebagai warga negara Indonesia, bagaimana kita harus menghidupi dan menjaga serta melestarikan semangat kebangkitan nasional ini? Ya, memang kita kan punya dua warga negara. Warga negara Indonesia sekaligus warga gereja. Maka semangat kebangsaan, kecintaan kita kepada gereja sekaligus kepada negara itu memang harus kita hayati, kita hidupi di dalam kehidupan kita konkret. Terlebih pada saat-saat sekarang ini kan kita mengalami banyak masalah, khususnya juga mengenai pandemi corona, dan itu dialami oleh seluruh dunia termasuk Indonesia. Maka apa yang harus kita lakukan? Ya kita kan ambil bagian secara aktif, dan ternyata itu dibuktikan. Ya termasuk di dalamnya memerangi corona itu termasuk kita patuh terhadap himbauan-himbauan pemerintah. Maka sebelum Paskah pun kita kan merayakan perayaan-perayaan keagamaan cukup di rumah. Lalu juga di satu pihak kita juga peduli dengan lingkungan mereka-mereka yang sangat membutuhkan bersama-sama dengan yang lain. Yaitu kepedulian, mengumpulkan dana, lalu akhirnya membantu mereka yang kekurangan. Itulah sebenarnya itu menunjukkan kebangsaan kita, menunjukkan sifat nasionalisme kita sebagai orang Katolik terhadap bangsa dan negara. Bukti nyata kita. Bukti konkret, ya. Iya. Berarti selama ini gereja kita juga sudah terlibat aktif terlibat aktif. Oke Pak, kembali lagi ke ungkapan Monsinyur Sugio Pranoto, yaitu 100% Katolik dan 100% Indonesia. Saya masih kurang paham nih Pak, mohon penjelasan kembali apa sih latar belakang munculnya istilah 100% Katolik dan 100% Indonesia? Iya, itu munculnya mengapa Monsinyur memunculkan nasihat yang begitu luar biasa agung itu dan juga sampai sekarang tetap bergema. Itu diawali seperti tadi sudah saya katakan, Ibu Pertiwi atau Indonesia pada saat itu sedang menghadapi suatu persoalan yang begitu berat. Karena setelah kemerdekaan ternyata ada kekuatan-kekuatan baik dari dalam maupun juga kekuatan-kekuatan dari luar. Karena Belanda berusaha untuk merebut kembali kemerdekaan yang sudah kita proklamirkan itu. Maka dalam kondisi itu bangsa Indonesia terpanggil, anak-anak Indonesia terpanggil untuk ambil bagian dalam mempertahankan itu. Maka bagaimana supaya sungguh-sungguh ambil bagian, maka Monsinyur menyampaikan kita harus berani untuk mengambil bagian di dalam mempertahankan kemerdekaan itu. Karena itu kita Katolik 100%, Katolik sejati sekaligus juga Indonesia secara sejati. Ini yang berkaitan dengan latar belakang. Jadi memang pada saat itu kita itu
terpanggil untuk ambil bagian sebagai orang Katolik, untuk ambil bagian mempertahankan kemerdekaan itu. Oh iya. Lalu Pak, bagaimana makna dari 100% Katolik dan 100% Indonesia? Banyak juga mungkin orang salah paham. Berarti 100% Katolik, 100% Indonesia, semua orang Indonesia Katolik gitu. Mungkin biar mereka semua terbuka pemikirannya Pak, makna dari 100% Katolik dan 100% Indonesia itu. Iya, sebenarnya itu penafsiran yang kurang pas, ya kurang pas. Maksud daripada Monsinyur itu kan begini, kalau secara bahasa sederhana, jadilah Katolik yang nasionalis. Itulah Katolik yang nasionalis. Katolik bener, Katolik sejati, tetapi juga nasionalis, cinta bangsa, tanah air, dan tumpah darah. Nah, disitulah maksudnya. Jadi kita sebagai orang Katolik, bagaimana kita berusaha menjadi Katolik sungguh-sungguh dan nasionalis sungguh-sungguh, dan ini dibuktikan oleh saudara-saudari kita yang sudah dengan penuh perjuangan berani mempertaruhkan, karena sudah nasionalis itu berarti cinta bangsa, cinta tanah air, cinta tumpah darah, lalu berusaha untuk menjaga mengembangkan tanah airnya. Nah, kita lihat saja banyak pahlawan-pahlawan yang telah gugur, bagaimana si Sudarso yang begitu luar biasa, Pak I.J. Kasimo, orangnya begitu sederhana, orang Katolik benar-benar, dan cintanya terhadap bangsa dan negara begitu luar biasa sampai saat terakhir, maka dia diangkat pahlawan. Terlebih juga Monsinyur Sugio Pranoto itu, saya pikir Monsinyur itu diangkat jadi pahlawan paling cepat, karena meninggal 4 hari langsung SK keluar menjadi pahlawan nasional. Jadi masih dalam perjalanan dari Belanda sampai ke Indonesia, dalam perjalanan dia sudah diangkat menjadi pahlawan nasional, termasuk Monsinyur Sugio Pranoto. Juga termasuk Adi Sucipto yang pesawatnya itu ditembak oleh Belanda sehingga namanya diabadikan di Yogyakarta itu. Agustinus, termasuk juga Ignatius Slamet Riyadi yang berjuang pada waktu itu menumpas gerombolan RMS Republik Maluku Selatan. Jadi makna daripada 100% Katolik, 100% Indonesia itu secara sederhana, jadilah Katolik yang sejati, jadilah Katolik yang nasionalis. Artinya benar-benar Katolik, benar-benar nasionalis. Itu maksudnya 100%. Itulah sebabnya kita tidak bisa membiarkan negara kita, bangsa kita itu berada dalam kekacauan. Mesti orang Katolik ambil bagian dan berjuang itu. Itu 100% itu maksudnya. Nah, bagaimana isi atau penghayatan dari 100% Katolik dan 100% Indonesia bagi setiap umat Katolik, Pak? Ya, ini jadi memang seruan Monsinyur itu hakikatnya adalah panggilan sebagai orang Katolik juga. Artinya penghayatan di dalam kehidupan konkret sehari-hari sesuai dengan kapling bidang kita masing-masing. Contohnya kalau tadi sudah saya katakan para pahlawan jelas lah itu ya. Lalu kita yang boleh dikatakan hidup dalam lingkungan suasana semacam ini, bagaimana kita menjadi Katolik yang baik. Contohnya entah sebagai pendidik yang baik. Demikian juga contoh itu yang dalam bidang olahraga itu. Kan banyak itu pahlawan-pahlawan olahraga, ada Susi Susanti, ada Alan Budi Kusuma, ada Chris John. Mereka berjuang dengan bidangnya yaitu olahraga, tetapi juga membawa bendera Indonesia, itu dalam bidang olahraga, mungkin dalam bidang seni. Lalu juga kepatuhan kita terhadap seruan-seruan negara, hukum-hukum negara, termasuk mempertahankan, orang Katolik termasuk ikut mempertahankan 4 pilar kebangsaan, karena boleh dikatakan Indonesia itu sebenarnya kan banyak usaha-usaha yang akan membuyarkan Indonesia. Dengan Pancasilanya tetap kita pertahankan, dengan undang-undang dasarnya, Bhinneka Tunggal Ikanya, demikian juga NKRI yang boleh dikatakan tetap kita. Maka dengan kata lain orang Katolik harus merungkepi, kalau dalam bahasa Jawa itu merungkepi itu artinya itu ya mau berkorban untuk bangsa dan negaranya sesuai dengan kaplingnya masing-masing. Sebagai guru, sebagai pedagang, demikian juga sebagai olahragawan, sebagai seniman, dan sebagainya. Hidup menjadi orang Katolik yang baik, hakikatnya itu sudah mengangkat dan juga mengingatkan kita
sebagai bangsa atau umat Katolik yang menghayati tentang nasionalisme atau kebangkitan nasional, jadi cintaan terhadap bangsa dan negara. Kita kan dipanggil menjadi garam dan terang dunia. Itulah hakikatnya di lingkungan kita masing-masing, dalam kelompok kita masing-masing. Maka bagaimana semangat kebangkitan nasional itu kita hubungkan dengan 100% Katolik, 100% Indonesia, yaitu menjadi Katolik yang nasionalis, dan kita hayati dalam kehidupan kita sehari-hari sesuai dengan situasi, coupling kita, tugas kita masing-masing, sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Itulah sebabnya, itu pesannya kita bagi kita semua. Ya. Oke, berarti walaupun kita kadang mereka mikir, aduh saya bisa apa untuk Indonesia, saya bukan siapa-siapa, minimal dalam situasi kondisi ini di rumah aja itu sudah memberikan kontribusi yang luar biasa ya Pak. Ya. Umat Katolik itu tetap punya peran dalam membangun Indonesia. Kan gitu. Kalau kalian merasa Katolik harus memiliki rasa cinta yang sangat besar terhadap Indonesia juga. Harus wajib. Bukan Katolik impor, bukan Katolik luar, tetapi Katolik yang ke-Indonesiaan. Katolik ke-Indonesiaan. Ya, Katolik ke-Indonesiaan. Nah, ini udah di penghujung acara kita. Mungkin Bapak bisa nyampein sedikit kesimpulan mengenai pesan iman kita tentang semangat nasionalisme kebangkitan nasional ini dengan yang 100% Katolik, 100% Indonesia untuk seluruh umat Katolik di luar sana. Iya, jadi begini. Sebagai orang Katolik, seperti tadi sudah saya katakan, maka kita harus menjadi Katolik yang berkualitas, Katolik nasionalis, Katolik yang mencintai tanah air, yaitu Indonesia. Dan kekatolikan semacam itu selalu dibangun, selalu dihidupkan, ya, selalu dihidupi dalam tindakan dan sikap-sikap hidup kita sebagai orang Katolik yang konkretnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dari itu, kita tetap ya, sebagai bangsa Indonesia, sebagai umat Katolik, maka kita tetap patuh terhadap apa yang sudah diambil oleh negara dalam bidang-bidang tertentu untuk menciptakan suatu kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Terlebih pada masa sekarang yang menghadapi masalah yang sangat sulit seperti saya katakan tadi, masalah COVID-19 ini. Itu sangat menguras ya pikiran, tenaga, waktu dan sebagainya. Maka kita sebagai orang Katolik memang kita tetap percaya bahwa pada saatnya itu akan bisa keluar dari kesulitan itu, lalu kita dukung apa yang diprogramkan, apa yang dicanangkan oleh pemerintah, dan kita juga tetap berada dalam kaitan tetap berdoa supaya kita semua itu selalu dikuatkan oleh iman kita, dan kita yakin dan percaya pada saatnya itu nanti akan bisa kita lalui dengan baik. Maka dari itu, saudara-saudari sekalian, dalam kondisi semacam ini, mari kita dukung pemerintah, mari juga kita jaga diri kita, kesehatan kita, lalu juga mari kita juga tetap berusaha untuk selalu percaya kepada kekuatan Tuhan yang selalu menyertai dan mendampingi dalam pergumulan kita dalam kondisi semacam ini. Tuhan memberkati. Baik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita telah banyak belajar mengenai semangat nasionalisme, kebangkitan nasional, serta makna dari 100% Katolik dan 100% Indonesia dari Bapak Elliot Tukijan. Terima kasih Pak atas ilmu dan waktunya. Kami merasa tercerahkan pemikiran kami, dan mungkin kami masih lupa akan sejarah Indonesia, kembali diingatkan. Mungkin itu akan menggugah cinta kami, meningkatkan rasa cinta kami lagi kepada Indonesia ini. Terima kasih Pak. Ya, mudah-mudahan Tuhan memberkati kita semua. Oke. Terima kasih untuk saudara-saudari yang di luar sana yang tetap semangat untuk menunggu video-video dari Kupas Rohani. Saya Yovana dan Bapak Elliot Tukijan mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian, dan ditunggu video selanjutnya. Sampai jumpa.